Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial kali ini bersama Bapak Dharma Saputra SP, Asisten Manajer Komunikasi dan Manajemen Stakeholder PT PLN UID Lampung, Unit Induk Distribusi Lampung. Ya, selamat datang Pak Dharma. Selamat siang. Tapi pun. Ya, Bu. Ya, Pak Dharma ini Asisten Manajer Komunikasi dan Manajemen Stakeholder ya, Pak? Betul sekali. Itu apa sih, Pak? Di bidang apa itu? Silakan, Pak. Jadi, perkenalkan, tapi pun saya Dharma, kebetulan saya sebagai Asisten Manajer Komunikasi dan Manajemen Stakeholder. Jadi, ruang lingkup keseharian pekerjaannya ya. Jadi, kalau komunikasi itu dulu namanya humas. Humas. Jadi hubungan masyarakat. Cuman betul. dipercantik namanya jadi komunikasi dan manajemen stakeholder. Oh, gitu ya. Kalau komunikasi ini lebih relatif ke pemberitaan, betul. lebih relatif ke isu-isu yang ada di masyarakat, menanggapi isu. Nah, kalau untuk manajemen stakeholder adalah bagaimana cara mengelola para stakeholder, baik itu pemerintah daerah, baik itu institusi pendidikan, pelanggan, sampai LSM, organisasi daerah, segala macam, hingga media, teman-teman media. Gitu. Jadi stakeholdernya, stakeholder PT PLN lah gitu ya, Pak ya. Jadi apa yang berkecimpung atau yang bersentuhan langsung berinteraksi dengan PLN, itulah stakeholder PLN. Oke, dan itu wilayahnya Pak Dharma ya? Iya. Ruang lingkup kerjanya ya? Betul sekali. Oke, Pak Dharma, ini kan kita temanya adalah Hari Listrik Nasional yang ke-77 tanggal 27 Oktober lalu nih. Kemarin. Iya, ini cukup lama ya. Udah ke-77 tahun lah. Seusia Indonesia. Iya, seusia Indonesia. Itu banyak kegiatan tentunya, tapi sebelum kegiatan-kegiatan dilakukan menyambut Hari Listrik Nasional ini sejarahnya itu gimana sih, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi awal mula perusahaan listrik negara atau PLN ini berdiri sebenarnya ditetapkannya sebagai Hari Listrik Nasional yaitu di 27 Oktober 1945. Oke, iya. Itu tentu sejarah di belakangnya panjang, Pak. Dari penjajahan Belanda di akhir abad 19, tepatnya di 1897 kalau nggak salah. Nah, di 1897 itu pemerintah Belanda waktu itu. Pemerintah Belanda memiliki usaha-usaha seperti pabrik gula dan pabrik teh. Di mana pabrik gula dan pabrik teh itu membutuhkan pembangkit listrik, energi listrik. Nah, akhirnya pemerintah Belanda membangun pembangkit listrik, namun dipakai untuk pabrik saja, belum dipakai atau dimanfaatkan oleh khalayak umum. Ya, kemudian seiring perjalanan Belanda itu melalui perusahaan swasta yang bergerak di bidang pabrik gas. Itu memperluas usahanya, mencoba untuk membangun listrik yang bisa dipakai oleh masyarakat umum. Betul ya. Di waktu masih zaman Belanda itu. Kemudian berdirilah pembangkit-pembangkit yang dikelola Belanda. Salah satunya itu yang ada di PLTA TES. Rata-rata zaman itu adalah PLTA. Jadi memang pengelolaannya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, salah satunya yang ada di TES Bengkulu. Itu salah satunya itu peninggalannya. Kemudian ada namanya Perang Dunia Kedua. Belanda dikalahkan oleh Jepang. Jepang masuk ke Indonesia. Kemudian pembangkit-pembangkit listrik yang dimiliki Belanda. Begitu juga yang perusahaan-perusahaan pabrik teh, pabrik gula, beserta aset-aset lainnya dikuasai penuh oleh Jepang. Di zaman itu. Nah, seiring berjalan
Di 17 Agustus 1945, Republik Indonesia merdeka. Betul, betul. Nah, mengambil kesempatan lah nih pemuda-pemuda dan ya orang-orang yang memang berkecimpung di dunia listrik pada saat itu waktu zaman Belanda untuk merebut kembali aset-aset milik peninggalan Belanda yang dikuasai Jepang tadi, dikuasai penuh menjadi asetnya Indonesia. Ya, pemuda-pemuda Indonesia, yang mengerti listrik ya. Betul, karena merasa sangat penting di listrik. Ya. Oke, ya. Nah, sehingga di 27 Oktober 1945 melalui Presiden Soekarno menetapkan jawatan listrik dan gas. Menggabung ya. Langsung. Jadi memang usia PLN ini tidak jauh beda dengan usianya Republik Indonesia. Iya, berdekatan sekali. Karena memang saking pentingnya listrik, kebutuhan listrik waktu itu sama gas ya. Pada saat itu ada gas. Jadi listrik dan gas satu jawatan. Sehingga merasa sangat penting bagi hajat hidup orang banyak, menjadi ya sampai sekarang tetap dikuasai sebagai milik negara. Dan pada tanggal 27 Oktober itulah ditetapkan sebagai Hari Listrik Nasional ya. Karena tonggak sejarahnya pada saat tanggal 27 itu ditetapkan sebagai jawatan listrik dan gas negara. Sehingga itu ditetapkan sebagai Hari Listrik Nasional. Iya Pak Dharma Saputra, nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ini menarik ini soal sejarah, tapi soal kegiatan-kegiatan kan tanggal 27 Oktober itu sudah beberapa waktu yang lalu. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan termasuk juga CSR atau bakti sosial ke masyarakat dan sebagainya. Nanti kita akan Pak Dharma jelaskan pada sesi berikutnya. Iya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Bapak Dharma Saputra ST, Asisten Manajer Komunikasi dan Manajemen Stakeholder PT PLN UID Lampung akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.